Jadi saya mewakili Putri Pendidikan Kalimantan Timur ya Bu. Nah saya juga udah baca profil Ibu khususnya untuk pendidikan vokasi nih gitu. Nah saya juga latar belakangnya juga HR gitu kan. Nah kalau dari saya sih ya sering menemukan nih Bu gitu kandidat sebenarnya banyak banget ya Bu. Berbagai macam lulusan, tapi memang ada beberapa kriteria yang memang belum sesuai nih dengan perusahaan. Misalnya mereka bagus ada magang, tapi kita misalnya nyari orang akuntansi nih, tapi dia atau perpajakan, tapi dia nggak pernah nih ada proses untuk ngupdate masukin pajakan di situ. Nah kalau dari Ibu sendiri bagaimana tuh Bu menghadapi indikatornya? Iya, menyadari ya betapa dinamisnya kebutuhan kompetensi lulusan. Maka memang kementerian kan sekarang mendesain kurikulum merdeka. Artinya kementerian akan menjaga dan memastikan kompetensi yang basic dan esensial yang harus ada dari setiap warga negara Indonesia. Itu memang kewajiban kementerian. Lalu kompetensi-kompetensi yang lain itu sebetulnya kita serahkan dan kita berikan kemerdekaan kepada masing-masing siswa. Dia bisa menilai berdasarkan potensi dia. Dia bisa mengambil kompetensi tertentu begitu berdasarkan minat dia. Dan tentu saja yang paling penting adalah sebetulnya dia mau kemana sih, kan setiap orang paling tahu tentang itu dirinya sendiri kan. Dia betul kuliah akuntansi tapi nanti saya mau banyak bekerja di kantor pajak misalnya gitu ya, atau lembaga-lembaga yang menjadi konsultan pajak. Maka dia akan memperkaya dirinya selama dia kuliah atau selama dia belajar dengan pengetahuan-pengetahuan tentang pajak. Nah itu kita memang berikan keleluasaannya kepada siswa. Kami juga menyadari banyak atau mungkin ada siswa yang belum tahu terus saya mau kemana gitu ya. Nah di situ juga kita mendorong para guru proaktif membantu, para orang tua. Dan tentu saja resource yang paling baik sebetulnya bagi seorang siswa itu adalah kakak kelasnya atau alumninya gitu ya. Sehingga kami juga mengundang para alumni untuk memberikan insight atau semacam pencerahan gitu. Bekerja di bidang ini nih apa sih kompetensi yang diperlukan gitu kan, sehingga siswa-siswa itu mendapat inspirasi dari kakak-kakak kelasnya. Jadi pendidikan vokasi pada dasarnya juga akan melakukan hal yang sama karena itu kebijakan kementerian dan itu juga sangat sesuai dengan vokasi. Seorang lulusan tata busana gitu ya, atau lulusan mechanical engineering misalnya atau mekatronika begitu. Basically dia harus punya apa? Ya, kita akan jaga itu. Tapi bahwa dia kemudian lebih tertarik pada tata busana tradisional gitu ya. Ya dia bisa memperkaya dirinya, kompetensi dirinya dari situ. Jadi itu sih yang sekarang kita lakukan, memberikan peluang seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan bakat. Nah berkaitan juga dengan Society 5.0 nih gitu, bagaimana nih mungkin ada pesan gitu bagi kita siswa dan mahasiswa gitu ya yang usia di pendidikan untuk menghadapi hal tersebut, karena memang tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa yang mungkin belum familiar tuh dengan hal tersebut. Bagaimana Ibu? Ya, kalau kita sudah banyak ya melihat siswa-siswa kita dan dari awal kita punya paradigma mempercayai mereka, ternyata mahasiswa kita atau siswa-siswa kita itu luar biasa loh. Ya, apalagi generasi rendah, generasi Okta itu luar biasa. Tugas kami adalah memberikan lingkungan yang mendorong, menginspirasi. Anda tuh sebenarnya bisa jalan sendiri. Ya, kemudian sumber belajar di luar sana sangat banyak. Anda sudah generasi-generasi sekarang itu sudah sangat piawai dengan gawai dengan segala macam. Ya, kita harus akui masih ada mungkin yang masih belum ya. Nah, itu fungsinya sekolah. Itu fungsinya institusi pendidikan untuk memberitahu kesini lo cari informasi, bagaimana mengkritisi informasi. Yang kami harus pastikan itu ada atmosfer, ada lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa sehingga mereka percaya diri melangkah kemanapun, berani mencoba, terus
berani salah. Iya gitu ya. benar Bu. Itu sih jadi catatan. Dan kemudian dia berani bertanya. Jadi atmosfer seperti itu yang sedang kita tumbuhkan di sekolah, karena ternyata siswa-siswa kita, anak-anak Indonesia tuh luar biasa. Iya benar. Jadi catatan bagi saya juga nih Bu sebagai Menteri Pendidikan sekaligus HR gitu ya. Mungkin dari Kemendikbud tuh mungkin saya akan advokasikan juga nih gitu ke luar sana gitu mengenai pesan Ibu gitu sih. Terus kemudian mungkin ada pesan khusus buat kita para pemuda-pemudi di Hari Kemerdekaan ini Bu. Banyak sih, tapi sebetulnya yang kami sangat harapkan itu adalah anak muda Indonesia itu percaya diri, harus percaya diri dan bangga jadi orang Indonesia. Kemudian setelah itu pastinya kalau kita percaya diri, kita bangga sebagai orang Indonesia, kita pasti bisa berkolaborasi. Jadi sebetulnya orang yang bisa bekerja sama itu bukan orang yang lemah loh. Orang yang kerja sama itu adalah orang yang percaya diri, baru dia bisa kerja sama gitu kan. Jadi saya sangat berharap anak-anak Indonesia bangga menjadi orang Indonesia, percaya diri, kemudian terbuka, berpikiran terbuka ya, open minded gitu dengan segala keberagaman. Dan yang terakhir itu harus mampu berada di suatu konflik, nyaman dalam konflik, lalu kemudian mampu mengatasinya dengan baik. Oke, untuk finalis Putri Pendidikan, untuk semua Putri Pendidikan yang telah terpilih, luar biasa, terima kasih. Tetaplah menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa, dan yakinkan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita bahwa pendidikan adalah harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan unggul, bermartabat di kemudian hari.